Orang yang memiliki burung perkutut biasanya memiliki sikap yang luas dan tidak kaku dalam pemikirannya. Keluar dan terdengar dari jarak yang cukup jauh dengan sangat jelas. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sobat, dahulu perkutut menjadi simbol status sosial yang tinggi. Karena dahulu hanya kalangan terpandang saja seperti raja dan para pengabdi kerajaan, sehingga tak sembarang orang memeliharanya. Hingga saat ini, perkutut masih dianggap keramat bagi sebagian orang karena kisah misterinya. Memelihara burung perkutut adalah merupakan seni dan pembelajaran dalam kehidupan manusia. Orang yang memiliki burung perkutut biasanya memiliki sikap yang luas dan tidak kaku dalam pemikirannya. Oke sobat, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih jauh lagi, buat kalian nih yang baru saja menemukan channel ini, kalian bisa langsung subscribe channel ini sobat, agar kalian tidak ketinggalan dengan baru dari channel Sobat Jejak Alam. Dan keberkahan dan segala kebaikan semoga selalu menyertai kalian semua para subscriber Sobat Jejak Alam. Sobat, makna katurangan dan suara dalam burung perkutut juga memiliki arti dan berfilosofi tinggi, sehingga akan merangsang daya visual kejiwaan dan juga sedikit banyak akan mempengaruhi harmoni kejiwaan pemiliknya. Suara perkutut dipakai sebagai simbol dalam ucapan manusia juga sobat, agar dalam setiap ucapan dan perkataan yang keluar dari mulutnya selalu bagus dan enak didengar oleh sesamanya. Orang tersebut dituntut untuk menjauhi kata-kata yang akan menyakitkan hati orang lain. Bila sudah terdengar bagus ucapannya, maka setiap kata hendaknya terdengar tegas, berisi, dan berwibawa, sehingga orang yang mendengarnya juga ikut senang sobat. Burung perkutut yang menjadi simbol kelangenan biasanya dimasukkan ke dalam sangkar berkubah dan dengan ornamen-ornamen yang memiliki ciri khas tertentu, baik lukisan dan warna. Sangkar biasanya digantungkan lebih tinggi lagi atau sengaja dibuatkan tempat ngundah atau menaikkan burung di halaman rumah. Alat ngundah biasanya berupa kerekan seperti tiang untuk menaikkan bendera yang dibuat dari bambu atau pipa besi. Burung perkutut yang digantungkan lebih tinggi dari rumah yang bertujuan agar dapat manggung dan bekur. Nah, melihat kembali pada diri manusia, bahwa ketika kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, haruslah dengan semangat dan kerja keras yang tinggi pula. Sobat, berikut arti bentuk sangkar dalam burung perkutut. Yang pertama, kubah dalam sangkar perkutut. Sangkar perkutut memiliki ciri khas dengan kubahnya layaknya sebuah tempat ibadah yang istimewa. Hal ini dapat kita ketahui lebih lanjut. Penjelasannya adalah bahwa ketika perkutut mengeluarkan suara, maka gelombang suara dalam burung perkutut itu akan beresonansi di dalam kubah tersebut. Kemudian gelombang suara ini akan keluar dan terdengar dari jarak yang cukup jauh dengan sangat jelas. Hal ini yang terjadi ketika dalam sangkar dan perkutut digantung di tempat yang sangat tinggi. Akan tetapi suara burung perkutut itu masih bisa terdengar dengan sangat jelas, baik ketukan dan iramanya sobat.
Kemudian fungsi kubah selanjutnya yaitu kubah dalam sangkar dapat menenangkan burung perkutut yang giras. Hal ini diperlukan untuk burung perkutut yang baru dibeli dan masih harus beradaptasi terhadap lingkungan baru, terutama pada perkutut yang rentan terhadap stres atau susah manggungnya. Jadi, gunakanlah sangkar perkutut yang memang dikhususkan ya sobat. Kemudian yang kedua, mahkota dalam sangkar perkutut. Sangkar perkutut selalu diidentikan dengan mahkota yang berada di atasnya. Hal ini menandakan bahwa burung perkutut dahulunya juga memiliki tuah dan filosofi tinggi dalam kehidupan. Karenanya, dalam sangkar itu diberi mahkota yang menandakan bahwa burung ini sangat berarti dan memiliki derajat yang tinggi bagi pemiliknya. Desain sangkar perkutut memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri sobat. Hal ini yang menjadikan pembeda dari burung kicau lainnya. Selain dalam segi kenyamanan, kemewahan, dan tentunya juga memiliki pengaruh positif untuk memberikan aura di sekitarnya. Secara keseluruhan, sangkar perkutut memang harus dibuat berbeda karena memiliki filosofi tertinggi dalam kehidupan manusia, yaitu berbudi luhur yang baik dan bermanfaat untuk sesama, hingga mendapatkan tempat dan derajat yang tinggi. Kebaikan-kebaikan inilah yang sebenarnya menjadi kunci utama dalam kehidupan. Jadi, tetaplah bermanfaat untuk sesama, jaga hati dan tutur yang baik, hingga menjadi manusia yang sempurna. Oke sobat, itulah tadi sedikit ulasan mengenai sangkar burung perkutut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata dari kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan dan kerejekian selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.